Dan saya sendiri, Kasmira. Sebelah kiri saya Yandawati. Dan di sebelah kiri Yandawati, Saya Wahyudilman. baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai makroanatomi sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan pada ikan bandeng. Baik, kita akan masuk ke morfologi ikan bandeng. Pada tubuh ikan bandeng terdapat 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala terdapat mulut. Mulut berfungsi sebagai alat untuk mencerna makanan. Pada bagian kepala juga terdapat hidung. Hidung ini berfungsi sebagai alat untuk mencium bau. Dan mata. Mata berfungsi sebagai alat untuk melihat. Kemudian operculum. Operculum ini atau penutup insang berfungsi sebagai alat untuk menutup insang dari arah luar. Pada bagian badan ikan bandeng terdapat sirip dada. Sirip dada atau pektoral itu berfungsi sebagai alat gerak maju merubah arah perjalanan ikan. Kemudian sirip punggung. Sirip punggung atau dorsal berfungsi sebagai alat penyeimbang tubuh ikan. Kemudian sirip perut. Sirip perut ini atau ventral berfungsi sebagai alat stabilitas ikan dalam berenang, sama halnya dengan sirip pada anus. Kemudian pada bagian ekor atau kaudal berfungsi sebagai alat mendorong tubuh ikan menuju arah permukaan air. Baiklah, sekarang kita akan membedah ikan bandeng. Baiklah, saya akan menjelaskan anatomi dan fungsinya pada ikan bandeng. Ya, ini adalah empedu. Di dalam empedu terdapat cairan, di mana cairan itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Kemudian jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ikan. Kemudian lambung. Lambung adalah tempat penyimpanan sari makanan. Kemudian limfa. Limfa adalah penghancur sel darah merah tua. Hati. Kemudian usus. Usus berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus tempat penyerapan sari makanan. Anus. Anus adalah saluran pembuangan pada ikan. Gelembung renang. Gelembung renang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ikan pada saat ikan berada dalam air. Selanjutnya sistem pernapasan pada ikan. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, ikan bernapas menggunakan insang. Pada ikan bandeng itu sendiri, insang memiliki filamen-filamen yang berfungsi sebagai penyaring oksigen. Pada saat pernapasan pada ikan, mulut ikan bandeng terbuka, operculum tertutup. Kemudian air masuk ke dalam mulut. Pada saat mulut tertutup, operculum terbuka dan air akan keluar. Namun, oksigen tersebut sudah disaring oleh filamen-filamen yang ada pada insang. Kemudian, oksigen yang sudah disaring akan mengalir ke peredaran darah. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, di mana proses peredaran darah dimulai dari darah yang dipompa oleh jantung, lebih tepatnya pada ventrikel. Kemudian darah mengalir ke ingsan, yang dimana di ingsan ini akan terjadi proses difusi, yang mana ingsan akan mengangkut oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian oksigen yang masuk ke tubuh ikan akan diserap oleh tubuh ikan. Oksigen ini berperan untuk menyediakan energi serta mendukung kekebalan tubuh ikan. Proses peredaran darah akan mengalir ulang ke jantung. Baiklah, kita akan lanjut ke proses pencernaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan.
baiklah. Proses yang terjadi di mulut yaitu sebelum makanan ditelan, ikan mengalami proses perangsangan yang tercipta dari penglihatan, bau, dan rabahan. Selanjutnya masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini ada cairan liur yang mengandung enzim yang akan bekerja di lambung. Terus lanjut ke faring. Di faring ini ikan mulai sistem pencernaan ini mulai berproses. Terjadi proses di faring. Kemudian lanjut ke esofagus. Di esofagus juga sudah ada proses yang terjadi. Terus lanjut ke lambung. Di dalam lambung proses penyerapan makanan sudah terjadi, namun jumlahnya sangat sedikit karena tidak ada proses hormon yang bekerja yang merangsang lambung, sehingga tidak banyak sari makanan yang diserap. Terus lanjut ke pilorus. Pilorus ini adalah bagian di tengah lambung dan usus, di mana di sini terjadi proses perombakan enzim sehingga makanan menjadi lebih halus. Terus lanjut ke usus. Di usus, mengapa di usus terjadi banyak terjadi penyerapan? Karena ada proses hormon yang bekerja sehingga merangsang dinding-dinding usus untuk menyerap sari-sari makanan, baik itu lemak, vitamin, karbohidrat, dan lain-lain. Terus lanjut ke rektum. Rektum ini adalah salah satu bagian pencernaan yang menyimpan makanan yang susah dicerna. Terus lanjut ke anus. Anus adalah saluran pembuangan atau saluran terakhir pencernaan pada ikan. Ya, baiklah, mungkin hanya itu.